Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita sekarang sababun nuzul surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ayatnya ayat 14 dan 18. 14 dan 18. Al-Mujadalah surah ke-58. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan pada dari golongan mereka, dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan sedangkan mereka mengetahui. Kita ini kalau tidak bisa membela kebenaran, jangan memihak kebatilan. Jadi kalau kita tidak bisa membela kebenaran, jangan memihak kepada kebatilan. Keberpihakan kita kepada siapa atau kepada apa itu menjadikan kita sefrekuensi dengan yang bersangkutan. Sehingga kalau kemudian hati kita arahkan kepada pihak yang dimurkai oleh Allah, maka ngerinya nanti kita masuk dalam satu setrum yang sama dengan yang dimurkai oleh Allah itu. Nah, sebagaimana ketika kita memihak kepada pihak yang dirahmati oleh Allah, maka kita
diharapkan kesetrum juga untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Makanya ketika seseorang itu misalnya memihak kepada yang zalim, di mana yang zalim itu dimurkai oleh Allah, maka ada potensi yang bersangkutan itu juga akan sama dimurkai oleh Allah karena meletakkan keberpihakannya kepada pihak yang menzalimi. Nah, demikian juga ketika seseorang itu meletakkan keberpihakannya kepada pihak yang dizalimi atau yang dirahmati, maka dia juga akan insya Allah mendapatkan rahmat karena keberpihakannya kepada pihak yang dirahmati. Maka hati-hati di dalam meletakkan keberpihakan. Ini hati-hati dalam meletakkan keberpihakan itu. Allahu Akbar. Apalagi dalam ayat ini disinggung secara zahir tadi itu, padahal yang kepadanya dia berpihak padahal zalim itu bukan dari golongan mereka juga sebenarnya. Tapi masih berpihak itu. Padahal dia secara materi tidak dapat keuntungan apa. Kalau dia dapat keuntungan masih mending lah gitu. Misalnya dapat jatah menteri atau kok menteri apa, dapat jatah apalah gitu maksud saya. Maaf. Enggak kesana arahnya. Maaf. Itu masih mending lah itu kalau dapat jatah-jatah. Ini enggak dapat jatah apa-apa, yang ada dia malah susah, tapi kok masih meletakkan keberpihakan kepada misalnya pihak-pihak yang zalim. Enggak, kayak contohnya Zionis itulah sama Palestina itu. Dia dapat untung apa dia dengan serangan-serangan terhadap orang Palestina itu misalnya itu. Dapat keuntungan apa dia? Sing ono malah gak karu-karuan. Tapi kok memihak sampai dijuluki Yahudi pesek. Iya kan aneh. Allahu Akbar. Dia nggak dapat keuntungan dari kedzaliman itu, tapi memihak kepada yang zalim. Itu kalau bukan karena penyakit dalam hati itu sulit dimengerti. Allahu Akbar. Yauma yab'atsuhumullah, hati-hati ya, hati-hati dengan keberpihakan kita, karena itu menentukan apakah kita dapat rahmat atau dapat azab. Dapat rahmat atau dapat azab. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabun annahum ala syai' ala innahum humul kafirun humul kadzibun. Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sungguhnya mereka lah orang-orang pendusta. Al-Mujadalah ayat 18. Nanti di akhirat itu mulut itu masih bisa bohong. Nanti mulut itu masih bisa bohong. Makanya dikunci nanti. Dikunci al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mahkamah Allah itu nanti saksi itu yang pertama Allah sendiri saksinya. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksinya. Dengan kesaksian Allah ini saja orang udah nggak bisa lari kemana-mana sebenarnya. Tapi rupanya Allah dengan sengaja melibatkan makhluknya jadi saksi. Siapa? Raqib Atid jadi saksi. Dan kedua, yang ketiga, yang jadi saksi adalah sesama kita. Nanti jadi saksi sesama kita. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi menarik, dikutip riwayat, kamu menyaksikan si fulan berbuat baik, iya ya Allah. Yang enggak enak pertanyaan yang kedua, kamu menyaksikan si fulan berbuat yang enggak baik. Itu yang enggak enak. Iya ya Allah, saya menyaksikan. Pertanyaan berikutnya ini yang enggak enak. Kamu sudah berusaha mencegahnya enggak? Kamu sudah berusaha merubahnya? Di riwayat itu ada dua macam. Yang pertama mengatakan, saya sudah berusaha merubahnya ya Allah, saya sudah berusaha mencegahnya, tapi saya enggak punya nyali.
Sehingga saya mengingkari itu atau mendoakanlah kalau bahasa kita. Saya nggak punya nyali ya Allah, tapi saya berusaha untuk mencegahnya, tapi nggak punya nyali. Artinya dia peduli, berarti peduli. Maka orang yang peduli ini bebas tuntutan. Tapi nanti ada yang kedua di kitab At-Tadhkirah itu, dia mengatakan, halah, cuek aja ya Allah, surga dia, neraka dia. Jadi dia nggak peduli dia. Dia menyaksikan kemungkaran tapi tidak peduli untuk merubahnya walaupun dalam bentuk pengingkaran dalam hati. Nah, ini pentingnya mengingkari itu tadi. Maka yang kedua ini langsung statusnya naik. Tadinya jadi saksi langsung jadi terdakwa. Gak pakai tersangka, langsung terdakwa. Karena Allah gak pakai nyangka kan, langsung jadi diadili. Na'udzubillah min syarri tadi. Nah, terus kemudian ketika semua jadi saksi, orang yang diadili itu ngomong dalam kitab At-Tadhkirah itu. Seingat saya hadisnya Sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Hadisnya Sahih dari semua jalur periwayatannya. Orang ini ngomong, orang ini. Kata orang itu, ya Allah, dari tadi kok selain saya yang jadi saksi. Mbok ya sekarang saya jadi saksi gitu loh. Ngomong gitu dia. Kata Allah, disetujui. Oh, kamakal disetujui. Jadi dia minta jadi saksi untuk dirinya sendiri. Ya Allah, mbok ya saya jadi saksi untuk diri saya sendiri gitu loh, kata dia gitu. Kata orang itu, kata Allah disetujui. Wah, dia seneng itu karena dia mau jadi saksi untuk dirinya sendiri. Dikira bayangan dia pokoknya dia akan membela dirinya sendiri gitu. Kata Allah disetujui. Begitu setujui, betapa terkejutnya dia, ternyata mulutnya dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaget dia, ternyata mulutnya dikunci. Memang dia yang jadi saksi, tapi yang ngomong bukan mulutnya, tangannya yang ngomong, kakinya yang ngomong, kakinya jadi saksi, kulit-kulitnya jadi saksi. Kaget dia. Kapokmu kapan? Karena semuanya jadi saksi, semua jadi saksi. Nanti dibangkitkan juga bumi ini, nanti dibangkitkan kembali walaupun dengan bentuknya yang baru nanti. Karena Allah ubah dengan bumi yang baru. Maka nanti bumi ini juga akan berbicara, menjadi saksi untuk kita. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Jadi tiang-tiang masjid ini yang didesain dari Pak Haji Maman. Kok lupa namanya? Pak Samsudjal gitu. Saya apalagi ketua DKM gitu aja. Pak Supriyatna, Mas ini, gitu. Ini nanti tiang-tiang ini, tembok-tembok ini, masjid ini bahkan bicara nanti. Saya jadi saksi. Saya jadi saksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Hari-hari pun akan Allah bangkitkan. Dalam hadis itu sebutkan hari pertama yang Allah bangkitkan itu hari Jumat. Nanti hari-hari itu juga jadi saksi. Oh ya, saya Rabu. Ada hari Rabu menjadi saksi ngaji sebulan ngaji-ngajinya itu. Termasuk kalau berbuat enggak baik juga jadi saksi nanti itu. Hari-hari juga termasuk harta benda jadi saksi nanti. Dari mana dia diperoleh dan untuk apa dia, itu juga akan menjadi saksi. Harta-harta. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Kalau semua jadi saksi, kayaknya wassalam kita ini kayaknya. Kalau semuanya jadi saksi terus semua dibuka, rasanya kok wassalam kita ini. Maka supaya kemudian kita selamat dalam kesaksian semuanya itu, saya sering sampaikan 5 hal ini ya. Ini insya Allah dan semoga kalau ini kita lakukan akan ada banyak hal yang Allah tutup kasusnya lah, sehingga tidak perlu dibahas itu maksudnya. Itu namanya hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Kalau bebas hisab kan tidak perlu ditanya langsung, bablas masuk surga. Kalau ini enggak, ditanya tapi dipermudah sehingga banyak kasus yang ditutup. Jadi enggak semua kasus di P21. Nah, dari sebagian kasus itu ya di SP3 kan, di PTS kan, atau bahkan di deponering. Itu seperti itu. Apa itu? Pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Bahkan syukur-syukur semoga kita ini bebas hisab, bebas adab. Amin. Allahumma amin. Nah, harapan ini penting.
Kenapa? Karena yang bisa menetralisir ketakutan itu harapan. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan gharib, Nabi bersabda aukamaqal, tidaklah bergabung di dalam hati seorang hamba yang mukmin, yang beriman, rasa harap dan rasa takut kepada Allah dalam keadaan yang menegangkan seperti ini. Saat itu Nabi sedang mendatangi sahabatnya sedang sakaratul maut, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dari apa yang dia takutkan. Jadi dalam hadis ini jelas bahwa yang bisa menetralisir ketakutan adalah harapan. Semakin menguat ketakutan, semakin menguat harapan. Jenengan mboten ngeri tadi ngelihat kalau semua jadi saksi itu dibuka kabeh, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ngeri apa ngeri kira-kira itu? Kalau saya ngeri, kalau saya itu. Karena ngeri, maka saya punya kepentingan berdoa tadi itu, Rabbi hasibni hisaban yasir. Atau bahkan kita berdoa semoga bebas adab, bebas hisab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Harus diperkuat harapan itu, karena itu bukan hal yang sia-sia, karena Nabi yang menjamin bahwa itu merupakan bagian dari hal yang supaya kita ini dimudahkan dalam hisab. Bahkan semoga bebas hisab, bebas adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak tobat, minta ampun kepada Allah. Kalau kita tobat, di dalam hadis qudsi ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. Yang lalu darimu aku tidak peduli. Kalau Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan itu untuk 3 dosa besar sekaligus dalam ayat itu. Di ayat 68 69, yaitu membunuh, syirik, membunuh dan zina. Nah, itu kalau tidak bertobat akan Allah hinakan, kalau tobat Allah janji tadi itu akan diganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Mbok ya memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Karena dalam Islam itu ada rumus, wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10 masih. Kalau kita memaafkan, kita diampuni balasannya itu. Kita memaafkan, balasannya ya diampuni kita. Itu seperti itu. Itu masih kali 10 lagi. Nah, jadi bisa jadi ada orang-orang yang pernah kita dzalimi, digerakkan hatinya oleh Allah untuk memaafkan kita, itu bonusnya itu. Karena kita senang memaafkan orang lain. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bisa memaafkan Ustaz tapi tidak bisa melupakan. Sanggup memaafkan syar'i, tidak sanggup melupakan, itu soal memori. Ini yang sering saya sampaikan. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi bersabda apa? Wahsy, tolong jangan sering-sering depan saya, kata Nabi. Aukamaqal, Nabi menjelaskan. Apa Nabi dendam? Enggak, hati Nabi enggak mungkin dendam. Hati Nabi enggak mungkin dendam. Apa kalimat yang digunakan? Kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nabi memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Kenapa? Karena sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Nah, Nabi memaafkan Wahsy. Dan Nabi tidak kotor hati Nabi tidak dendam. Tapi Nabi tidak bisa melupakan karena Nabi itu ingatannya kuat. Nabi itu cerdas, ingatannya kuat, enggak gampang lupa. Kalaupun Nabi itu sebenarnya nggak pernah lupa. Kalaupun lupa karena dibuat lupa oleh Allah. Innamala la ansa walakin unsa gitu. Aku ini nggak lupa tapi dibuat lupa. Karena Nabi harus pernah lupa supaya tidak dituhankan. Tapi secara umum Nabi itu ya fatonah, cerdas, ingatannya kuat. Terus yang keempat, permudah urusan sesama. Kalau kita permudah urusan sesama, maka Allah akan permudah urusan kita dunia akhirat. Sehingga kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit.
Jangan punya prinsip dibalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, jangan begitu. Justru kita punya prinsip, permudahlah, jangan dipersulit. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Kalau kita tutup aib saudara kita, kalau akan tutup aib kita dunia akhirat. Ini sering saya sampaikan untuk mengingatkan saja, supaya kita ini mengamalkan 5 hal ini, insya Allah. Allah permudah kita nanti dihisab, amin. Bahkan semoga kita semua bebas hisab, bebas azab, amin. Allahumma amin, insya Allah, mudah-mudahan. Allahu Akbar. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berteduh di samping rumahnya sampai tempat itu hampir tidak teduh lagi karena lamanya. Bersabdalah beliau kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, akan datang kepadamu seorang manusia yang pandangannya seperti setan. Apabila ia datang kepadamu, janganlah kalian bercakap-cakap dengannya. Ini Nabi yang ngomong, berarti ini benar ini. Karena Nabi itu wama yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Ini kalau sampai Nabi ngomong kayak gitu, berarti ini kebuangetan orang ini. Sampai disebut orang yang pandangannya kayak pandangan apa? Setan. Nasihat Nabi pada para sahabat, jangan bercakap-cakap dengan dia. Jadi gini ya, memang kita ini dalam konteks dakwah, tidak apa-apa sih mendekati orang-orang yang tidak baik gitu. Dulu Asy-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah itu ya dakwanya ke diskotik-diskotik itu. Tapi memang betul-betul dakwah. Kayak sekarang itu ada beberapa yang begitu, saya terlepas Anda setuju atau tidak setuju ya, terlepas dari itu. Nah, tapi dulu memang ada yang begitu. Cuman ya gitu, hati-hati kalau kita tidak dominan, kita resesif. Ngerinya kita yang terpengaruh gitu. Kita ngelayani obrolan orang-orang yang nggak kena itu. Kalau kita nggak kuat-kuat betul, bisa terpengaruh kita. Kata para ulama, yang paling dikhawatirkan kalau kita kumpul sama orang yang nggak bener itu, akhirnya kita mencintai hal yang nggak bener itu, membenci kebenaran. Akhirnya membenci orangnya juga, dan senang sama orang yang nggak bener, nggak senang sama orang yang bener. Itu yang ngerinya kalau kita nggak dominan itu. Kecuali kita dominan memang. Memang dari awal kita datang itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Monggo silahkan, tidak ada masalah kalau itu. Tidak ada masalah. Nah, ya, kita nggak bisa seudon juga, cuman kalau untuk ngukur itu urusan masing-masing. Kalau untuk kita lah, kalau mau dakwah kepada orang yang nggak baik itu harus bisa ngukur kemampuan kita, mampu nggak kita. Kira-kira. Kalau nggak mampu sebaiknya ya dihindari. Kenapa alih-alih mempengaruhi malah dipengaruhi nanti itu. Itu seperti itu. Tiada berapa lama kemudian datanglah seseorang yang bermata biru lagi, picak kayaknya itu ya, buta kali. Bukan buta, picak itu atau picik kali ya. Picik kali ya, picek. Bermata biru tapi lagi picak. Saya nggak tahu apa maksudnya pecak ini, yang ngerti saya. Pecak itu apa? Kenapa? Oh, sebelah matanya bermasalah nggih. Oh, nggih, baik. Pecak ya. Orang itu dipanggil oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya bersabda, "Mengapa engkau dan teman-temanmu mencaci maki aku?" Orang itu menjawab, "Baiklah, akan kupanggil mereka." Tak lama kemudian ia kembali bersama kawan-kawannya. Mereka pun bersumpah di hadapan Rasulullah Muhammad SAW bahwa mereka tidak berkata dan tidak berbuat apa-apa. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang melukiskan sifat-sifat pandangan setan itu. Ini di Al-Mujadalah ayat 18-nya itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ada orang yang di belakang, ini orang munafik. Kalau saya bayangkan saya orang munafik. Di depan Nabi dia memuji Nabi, di belakang Nabi dia menghina-hina Nabi. Perbuatan mereka ini laksana
bermuka dua itu apa? Ya, bermuka dua istilahnya, bermuka dua. Memang munafik itu kan dari kata nafiko. Nafiko itu tikus yang membuat dua lubang. Kalau nongol sini dipukul lari ke sini dia. Dan orang munafik itu memang main dua kaki. Satu kakinya di kalangan kaum muslimin, satu kakinya di kalangan orang-orang kafir yang musuhi Nabi itu. Nah, tapi hati mereka tidak beriman kalau yang aslinya munafik itu. Sebagaimana Allah gambarkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Makanya orang Abdullah bin Ubay bin Salul pas mati di surah At-Taubah ayat 80 Allah nyatakan kafir. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan hatinya itu tidak mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tipe munafik yang sampai kafir itu. Tapi ada tipe munafik yang enggak kafir, artinya dia beriman kepada Allah dan Rasul. Dia beriman cuma ning dablek ngono. Sehingga tanda-tanda kemunafikan ada pada dirinya. Biasanya ini fasik. Munafik modelnya munafik yang fasik namanya. Sama-sama bahayanya. Karena berhadapan dengan musuh yang jelas musuhnya itu lebih baik daripada kemudian berhadapan dengan yang sepertinya teman tapi ternyata musuh. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika di Mekah, peta mana kawan mana lawan itu jelas. Karena di Mekah itu nggak ada orang munafik. Di Mekah itu nggak ada orang munafik. Kenapa? Karena orang Mekah itu orangnya apa adanya. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak, lek iya iya, lek gak itu orang Mekah itu. Jadi wajah dan depan belakang sama, itu orang Mekah. Bahkan orang Mekah itu punya prinsip bohong itu aib. Walaupun mereka ada yang membohong juga, tapi bohong dan ketahuan bohong itu aib bagi mereka. Makanya orang Mekah itu dikenal kejujurannya. Itu orang apa adanya, orang lek seneng ya seneng, kelihatan senengnya, kalau benci ya benci, kelihatan bencinya, itu orang Mekah itu. Jadi lek iya lek gak wis ngono, itu orang Mekah itu. Makanya 13 tahun Nabi dakwah di Mekah petanya jelas. Nabi tidak usah meraba-raba. Mana kawan, mana lawan jelas, itu di Mekah. Masuk Madinah ketemu dengan komunitas sebagian masyarakat, karena situ banyak Yahudinya memang, yang kalau ngomong itu muter-muter. Nah, satu masyarakat kalau ngomongnya muter-muter, potensi munafiknya itu tinggi. Dan betul Nabi itu ketemu dengan komunitas seperti itu, dan pertama kali punya musuh orang munafik itu di Madinah itu Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan aslinya kan tidak beriman dia. Terus orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi yang disebut dengan setan-setan mereka itu datang ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata mereka, kamu masuk Islam saja. Oh, saya nggak beriman ya sama Muhammad. Loh, masuk Islam tapi adakan pembusukan dari dalam. Masuk Islam adakan pembusukan dari dalam. Dan betul, termasuk mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang-orang munafik itu. Allah Akbar. Ya, itu pandangan pecak tadi, picik kali atau apa, saya nggak paham terjemahan yang pas itu. Ya, picak nih. Itu memang sejenis apa itu? Bahasa Indonesia. Apa gini? Enggak ngerti dah. Tapi dia memang ada main mata yang nggak bener gitu aja lah pokoknya. Tapi ini menggambarkan kondisi orang-orang yang model seperti itu. Di antara di depan dan di belakang itu beda. Kalau orang Jawa Timur nyebut wani silit gak wani rai. Wani silit itu berani di belakang. Gak wani rai itu gak berani di depan. Itu kalau orang Jawa Timur wani silit gak wani rai itu. Hanya berani di belakang, gak berani di depan. Allahu Akbar. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ayat alam taro ilal ladina tawallau qauman ghadiballahu alaihim, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman. Turun berkenaan dengan Abdullah bin Abdullah bin Nabtal, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari
As-Suddi. Jadi tokoh tadi namanya Abdullah bin Nabtal tadi. Abdullah bin Nabtal. Sekarang surah Al-Mujadilah ayat 22. Sababun nuzul surah Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara maupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Masya Allah, makasih ya, selamat ya, jazakallahu khairan. Semoga segala harapan baiknya selamat, segala Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Makasih, selamat jazakallahu khairan. Jadi menteri yang soleh dan muslih juga. Amin. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka, mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah, Hizbullah, dan bukan Hizbullah Libanon, bukan ya. Ini maksudnya golongan Allah, pembela orang-orang yang memihak kepada Allah, maksudnya bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Al-Mujadalah ayat 22. Al-Mujadilah ayat 22. Ya, dulu di Indonesia juga ada pasukan Hizbullah yang didirikan oleh Allahyarham Kiai Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, dan itu tentara Hizbullah, tentara yang melawan penjajah pada saat itu, yang menjadi cikal bakalnya TNI ya, kalau nggak salah. Pokoknya Hizbullah, makanya banyak kiai-kiai itu gelarnya itu ada yang letkol, ada yang apa, ada yang apa gitu. Kakek saya termasuk yang dapat pensiunan tentara, kakek saya. Saat itu mungkin beliau pasti bagian dari pasukan Hizbullah. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat Al-Mujadilah ayat 22 turun berkenaan dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW radhiyallahu an, yang membunuh bapaknya dari golongan kafir Quraisy dalam peperangan Badar. Karena dalam perang Badar nggak ada pilihan, kalau nggak kita membunuh ya dibunuh. Menegaskan bahwa seorang mukmin akan mencintai Allah melebihi cintanya kepada sanak keluarganya sendiri. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bersumber dari Ibnu Asy-Syaudab. Jadi kalau udah cinta kepada Allah dan Rasulnya, kalaupun yang harus dia hadapi bapaknya sendiri, saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, itu mereka nggak mundur. Kenapa? Karena ini babnya lilai kalimatil, untuk menegakkan kalimat Allah. Di perang Badar itu sebagian orang Mekah yang sudah masuk Islam berhadapan dengan saudaranya sendiri. Tapi karena ini lilai kalimatil, nggak ada pilihan lain. Perang is perang, tandangi tenanan. Kenapa? Karena yang dilihat adalah Allah dan Rasulnya. Nah, sebagian orang kadang kalah oleh rasa, sehingga lebih memihak kepada keluarga daripada Allah dan Rasulnya. Padahal kalau kita pakai kacamata iman,
keluarga itu kan kalau tidak dalam bingkai iman nanti di akhirat kan jadi masalah. Kalau bahasa Al-Qur'annya surah Az-Zukhruf ayat 67 itu al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Para kekasih itu atau teman dekat, al-akhilla bisa berarti para kekasih. Itu nanti di akhirat akan saling berhadapan sebagai musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan anak-anak kita, dengan cucu kita, dengan teman-teman kita, semuanya kalau tidak dalam bingkai ketakwaan, potensial akan saling berhadapan sebagai musuh nanti di akhirat. Makanya kalau kita bingkai dalam ketakwaan, itu alamat, itulah yang menjadikan kita nanti insya Allah satu rombongan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin insya Allah. Makanya monggo tetap punya komunitas timpong diteruskan saja, tidak apa-apa, monggo. Yang punya komunitas goes nggih monggo, tapi dalam bingkai ketakwaan. Waktu sholat saling waktunya sholat kita sholat. Ketika ada yang mulai nggak bener, ngelirik tukang warung, diingatkan. Ada tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, ada saling mengingatkan. Allahu Akbar. Saya nggak tahu kalau bersepeda orang-orang transitnya di mana, saya kurang tahu. Karena sekarang titik-titik bersepeda sekarang banyak sekali sekarang, masya Allah. Dan sengaja dibuat kayaknya itu ya. Sampai orang Bekasi bersepedanya ke Jawa Tengah, ke Jogja, jauh-jauh orang bersepedanya, masya Allah. Healing. Ya, kalau ke Pak Nur Fatah kemarin nggak tahu kemana itu. Lanjut. Ya, koesnya 1 jam, menunya nanti. Ya, yang penting bahagia, Pak. Tapi bingkainya takwa nih, bingkainya apa? Takwa. Kalau nggak takwa, bingkainya bahaya. Akan potensial berhadapan sebagai musuh. Diriwayatkan oleh dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa dalam perang Badar, bapak Abu Ubaidah radhiyallahu an menyerang dan ingin membunuh anaknya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah berusaha menghindarkan diri dengan jalan menangkis dan mengelakkan segala senjata yang ditujukan kepada dirinya. Tapi Ubaidah akhirnya terpaksa membunuh bapaknya. Ayat ini Al-Mujadalah turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang melukiskan bahwa cinta seorang mukmin kepada Allah akan melebihi cintanya kepada orang tuanya. Ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Hakim yang di dalam kitab Al-Mustadrak. Bapaknya memusuhi Allah dan Rasulnya, maka dihadapi. Abu Ubaidah bin Jarrah ini dikenal orang yang sawabwar. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, yang ditunjuk jadi panglima perang untuk menaklukkan Baitul Maqdis, untuk menaklukkan bumi Syam saat itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Ini orang yang sangat sawabwar. Kalau Khalid bin Walid radhiyallahu an bulldozer itu. Wah, kerasnya luar biasa. Khalifahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an cocok. Khalifahnya sabar, panglimanya galak. Nah, kalau Sayyidina Umar khalifahnya, panglimanya Khalid bin Walid, nggak ada imbangannya nanti, bulldozer semua. Akhirnya dipecatlah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang jadi panglima adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Tapi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam perang Yarmuk itu semangat perangnya masih seperti perangnya panglima, walaupun dia bukan panglima. Ditegur oleh sahabat yang lain, kamu bukan panglima, tapi semangatnya kok kayak panglima. Jawabannya apa? Saya perang bukan karena Umar, saya perang karena Allah. Jadi semangatnya sama. Mau jadi panglima nggak jadi panglima, semangatnya sama. Kayak jenengan mau jadi DKM atau nggak jadi DKM, semangatnya sama. Memakmurkan masjid. Itu orang yang ikhlas itu gitu. Dan justru dengan izin Allah, Baitul Maqdis dibuka untuk kaum muslimin, itu di panglimanya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu. Ada yang mengatakan Sayyidina Umar ingin menyelamatkan Khalid bin Walid radhiyallahu, karena selalu kalau Khalid yang mimpin menang terus.
Sesekali dipecat ben ono sing liyane Khalid sing menang. Supaya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu selamat dari dikultuskan lah kalau bahasa kita. Ada yang mengatakan juga supaya orang tahu bahwa menang dan tidak menang ini bukan soal panglimanya, tapi karena betul-betul pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang takdir Allah itu, takdir Allah. Buktinya ketika sudah takluk oleh kaum muslimin, penjaga Masjidil Aqsa itu tidak menyerahkan kuncinya. Orang-orang Nasrani itu enggak menyerahkan kuncinya. Kata mereka apa? Dalam kitab suci kami yang menerima kunci kami dan yang bisa menaklukkan rumah Masjidil Aqsa ini orang yang berjalan kaki, seorang khalifah yang berjalan kaki. Dan betul ternyata dari Madinah Sayyidina Umar itu sedang jalan kaki bersama pengawalnya, hanya bawa satu keledai, dinaiki bergantian. Dengan ciri-ciri Sayyidina Umar itu ternyata sudah ada di Injil itu. Bahkan tidak hanya Nabi Muhammad SAW sebut di Injil, bahkan Sayyidina Umar pun itu disebut dalam Injil, walaupun tidak eksplisit namanya disebut. Kalau Nabi kan jelas Ahmad atau Muhammad, Ahmed, Mahamed itu jelas. Mimba dismuhu Ahmad. Allahu Akbar. Dan memang kehidupan ini sudah ada takdirnya. Kita ini tinggal menjalani takdir saja. Cuman ingat, kalau ngomong takdir harus dua sisi. Sisi dari Allahnya kepada kita, sehingga kita tidak perlu larut dalam kesedihan terkait masa yang lalu, dan kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran tentang masa yang akan datang. Karena semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus paham perintah Allah untuk saya apa. Udah gitu aja. Maka Ibnu Qayyim kita fokus sama perintah Allah aja, apa kita suruh doa ya kita doa. Allah suruh kita berusaha, kita berusaha. Allah suruh kita berpikir, kita berpikir. Allah suruh kita musyawarah, kita musyawarah. Allah suruh kita istikharah, kita istikharah. Udah, kita jalani aja. Enggak usah pusing. Nah, karena perintah pusing itu udah ada. Nah, kalau perintah mikir ada, perintah pusing enggak ada. Nah, lagi. Makanya saya sering sampaikan sini ya. Kalau ada orang ngomong, udah jalani aja, enggak usah dipikir, itu saya enggak setuju. Kenapa? Karena perintah berpikir ada dalam Al-Quran. Bahkan perintah berpikir itu, kata para ulama, jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Bahkan ulil albab itu adalah orang yang punya dua kesadaran sekaligus. Kesadaran fikir dan kesadaran zikir. Makanya kalau saya pribadi, kalau selagi masih bisa kita pikir, tak pikir. Tapi kalau udah mulai overthinking, mulai berlebihan, stop. Kenapa? Karena perintah berpikir ada, perintah berzikir ada, yang nggak ada itu perintah pusing. Nah, itu makanya kalau ada orang udah jalani nggak usah pusing, itu saya setuju itu. Nah, kenapa? Karena perintah pusing tidak ada. Kalau pusing-pusing ala Malaysia malah muter-muter nanti. Dalam riwayat yang lain dikemukakan ketika Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencaci maki Rasulullah SAW. Abu Bakar memukulnya dengan pukulan yang keras hingga terjatuh. Kejadian ini sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bertanya, apakah benar engkau berbuat demikian, hai Abu Bakar? Ia pun menjawab, demi Allah, sekiranya ada pedang di tangan di dekatku, pasti aku memukulnya dengan pedang. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurayj. Ini namanya cemburu, cemburu. Ada kecemburuan dalam hati ketika Allah dan Rasulnya dihina gitu loh. Makanya kita ini, kalau katanya Buya Hamka, kalau agamamu dihina, kamu tidak bereaksi, ganti saja bajumu dengan kain kafan, kata Buya Hamka. Ada Allah dan Rasulnya dihina, kalau kita enggak tersinggung itu ya aneh. Patutnya memang tersinggung. Kenapa? Karena ini perkara iman. Perkara iman. Kita ini sungguh-sungguh mengimani Allah dan Rasulnya. Makanya pantas kalau orang yang beriman itu marah ketika Allah dan Rasulnya dihina. Kalau agama sebelah mungkin nggak ada yang seperti kaum muslimin reaksinya. Karena gini, ini contoh. Kenapa
saya baca di era Muslim ya, banyak di Denmark itu orang yang masuk Islam dengan izin Allah. Di antara sababianya kan gini, ternyata di Denmark itu katanya, saya belum pernah ke sana, katanya ideologinya itu kebebasan. Jadi di sana itu semua agama pernah dicela, tokoh agamanya juga pernah dicela. Di situ itu biasa, nyela agama itu biasa. Cuman yang heran adalah kenapa muslimin ketika nabinya dicela kok reaksinya beda sama agama sebelah gitu loh. Kalau agama sebelah itu dicela tokohnya itu anteng-anteng aja gitu, nggak terlalu bereaksi gitu loh. Tapi kalau muslimin, wah itu seluruh dunia bereaksi. Ketika ini siapa sih Muhammad itu? Akhirnya orang penasaran, pengen tahu siapa Muhammad itu. Sama dengan kita Qur'annya dihina kan muslimin bereaksi, seluruh dunia bereaksi. Ada yang ngomong, wah muslimin ini sumbu pendek, digitu aja udah marah. Loh, ini bukan perkara marah atau tidak marah dalam pengertian sumbu pendek atau sumbu panjang. Ini perkara imani yang kita yakini betul bahwa agama sebelah ketika tokohnya dihina atau apa dihina kok nggak bereaksi. Ya monggo tanyakan, jangan-jangan mereka dalam keraguan tentang tokoh-tokoh itu kan gitu. Kalau kita karena dalam keyakinan tak belani tenanan, aku yakin tenanan kok. Nah, yang sebelah itu anteng-anteng saja, ada dua kemungkinan. Atau cuma satu kemungkinannya dalam keraguan itu. Karena yakin gak mungkin, meneng aja gak mungkin. Aku yakin kok. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, karena kita yakin ya kita. Nah, cuman dalam konteks kekitaan itu marahnya itu marah imani tetap harus ada itu. Jangan nggak boleh nggak marah. Bahwa cara marahnya ada yang begini begitu monggo lah. Kayak dulu zaman Nabi kan ada yang melawan dengan syair seperti Hasan bin Sabit. Ada yang mengandalkan pedangnya, ya bisa ada pedang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu atau siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang macam, seluruh sahabat itu macam-macam. Tidak semuanya gaya yang tadi itu, enggak semuanya. Tapi semuanya marah ketika nabinya dihina sallallahu alaihi wasallam, ketika agamanya dihina. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Nggih, monggo. Ini Pak Ustaz. Nggih. Dalam cerita Prabbana bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah itu membunuh ayahnya. Ya. Ya itu. Padahal dalam Al-Quran kita sikap pada orang tua itu kan harus pasal hidupnya ma'rufah. Betul. Itu apakah ada terdesak sehingga membunuh anak buahnya atau kemudian kalau dipraktekkan yang zaman sekarang itu bagaimana? Kemudian yang kedua tentang kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab itu kan jelas para nabi, para rasul, orang yang mati syahid. Apakah orang kita juga kriteria bisa masuk surga tanpa hisab atau bagaimana? Orang masuk surga tanpa hisab. Yang siapa ya? Berkan para nabi, para rasul. Oh, para rasul. Iya, itu yang mati syahid kan digoreng hisab tanpa hisab. Gitu. Orang kita ini bisa juga begitu. Baik. Saya mau terangkan dulu. Betul Bapak konteksnya. Jadi konteks perang itu kan kalau kita nggak membunuh kita dibunuh. Lah ini kan perangnya membela agama Allah. Lah kalau membiarkan dia membunuh kita kan sama dengan kita membiarkan orang itu membunuh Rasulullah SAW. Nah, maka Allah dan Rasulnya lebih berharga daripada bapaknya sendiri. Harusnya begitu memang iman itu. Dalam konteks yang dimaksud Abu Ubaidah bin Jarrah ini ya. Maka sikap Abu Ubaidah ini benar, tidak salah dalam konteks itu. Atau kita mau memotret kondisinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sahabat baiknya Nabi. Suatu saat para sahabat udah kesel sama ulah Abdullah bin Ubay bin Salul, izin sama Nabi mau membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul datang sowan sama Nabi bilang, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku adalah anak yang sangat berbakti kepada ayahku." Lihat kalimatnya, Pak. Ini orang beriman, Pak. Saya adalah orang, engkau sebagaimana yang engkau ketahui ya Rasulullah, aku adalah anak yang sangat berbakti kepada ayahku. Aku enggak akan rela ya Rasulullah kalau ayahku dibunuh oleh orang lain, pasti aku dendam. Lihat kalimat berikutnya, "Izinkan saya membunuh bapak saya sendiri." Tak paten dia bapak. Itu karena iman itu, Pak. Tapi Nabi melarang, enggak usah. Kata Nabi,
Dia temannya banyak. Abdullah bin Ubay bin Salul itu temannya banyak. Nanti urusannya panjang. Di samping fitnah, kok Muhammad nyuruh membunuh orang Islam. Fitnahnya apa? Terus kemudian ini kalimat terakhir beliau. Tidak lama mati kok. Tidak lama dia juga akan mati. Ternyata betul tidak lama mati dia. Karena di At-Taubah 80 itu. Nah, kita juga diberi contoh seperti Abu Hurairah, Pak. Abu Hurairah itu ibunya hampir tiap hari memaki-maki Rasulullah Muhammad SAW. Abu Hurairah gak mukul ibunya, tapi beliau gak tahan juga lama-lama datang ke Rasulullah. Hadisnya Sahih Muslim. Ya Rasulullah, ibuku, ummah. Kenapa ibumu? Kata Nabi. Saya udah gak tahan ya Rasulullah. Tiap hari dia memaki-maki engkau. Terus apa yang kamu mau? Doakan ibuku dapat hidayah. Nabi berdoa, Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Tangan Nabi belum turun, Abu Hurairah udah lari menemui ibunya. Ternyata ibunya sedang mandi. Selesai mandi kata ibunya, antar aku ketemu Rasulullah SAW. Untuk apa wahai ummah? Saya mau masuk Islam. Masya Allah, masuk Islam akhirnya. Begitu masuk Islam, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah doakan saya juga. Apa doanya? Doakan saya mencintai orang-orang yang beriman dan dicintai oleh orang-orang yang beriman. Jadi mencintai kaum muslimin dan dicintai oleh kaum muslimin. Dan maka Nabi mendoakan agar Abu Hurairah dicintai oleh kaum muslimin dan mencintai kaum muslimin. Makanya kalau ada orang gak senang sama Abu Hurairah, itu imannya tanda tanya. Karena beliau pernah didoakan oleh Nabi agar dicintai oleh orang-orang yang beriman dan beliau juga mencintai orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Matan nggih Bang. Jadi kalau lihat konteksnya sih ini. Ada yang kedua tadi enggak ada? Oh, hisab. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ketika membahas firman Allah di surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sekali-kali janganlah kalian mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Ketahuilah mereka itu hidup dan mereka diberi rizki oleh Allah di sisinya. Farihina bima atahumullah min fadlih dan seterusnya itu. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Untuk mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid dengan jaminan di surah Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu, atau secara umum orang yang mati syahid, kata beliau tidak harus perang. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang jihad disebutkan tidak boleh kita minta ketemu musuh, itu tidak boleh. Nggak asik ini negara ini sudah damai, minta perang aja lah, tidak boleh. Kita harus tetap minta negeri kita semoga menjadi negeri yang negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemahripah loh Cinawi, toto tentem kertora harjo, semoga ya amin insyaallah. Nah, singkat cerita, begitu menjelaskan itu Imam Al-Qurtubi mengatakan, tapi bisa kita peroleh kedudukan orang yang mati syahid itu dengan berdoa kepada Allah. Beliau mengutip hadisnya Sahih Muslim. Kurang lebih ini mafhum riwayat ya. Barang siapa yang berharap kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita selama ini minta kepada Allah husnul khotimah, teruskan tapi tambahkan syahid di jalanmu ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalanmu ya Allah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Ngaten nggih? Allah a'lam bishawab. Monggo Pak Supriyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Betul. Tapi
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama berkenaan dengan madhab-madhab ya. Sebenarnya Pak, perbedaan itu ditakdirkan memang, tapi bersaudara itu disyariatkan. Tuh. Al-Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah ketika beliau membahas Al-Maidah ayat 48. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja kalau Allah mau, tapi Allah tidak mau. Walakin liyabluwakum fima atakum, akan tapi Allah ingin menguji kalian terkait dengan apa yang Allah berikan pada kalian. Perintah Allah cuma satu, kalau ingin selamat dalam perbedaan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah akan semakan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah akan kabarkan kepada kalian terkait dengan Allah akan putuskan, Allah akan beritahukan kepada kalian terkait dengan apa yang kalian sengketakan. Dari ayat itu Ibnu Taimiyah mengatakan ini menunjukkan bahwa perbedaan itu ditakdirkan. Jadi sebenarnya Pak, tidak ada masalah pada perbedaan itu sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah sebagian pihak atau oknum-oknum yang fanatik buta. Semua momok persoalan itu pada orang yang fanatik buta sebenarnya. Sudah fanatik buta lagi. Nah, ciri orang yang fanatik buta itu banyak para ulama mengkaitkan dengan firman Allah di surah Ar-Rum ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang-orang yang memecah belah agamanya hingga menjadi berkelompok-kelompok, dan masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, dulu orang-orang musyrik itu yang memecah belah agamanya itu berkata begini, kamilah yang benar, selain kami salah. Itu yang menjadi masalah. Dan semua hampir banyak mufassir ketika membahas ayat ini selalu dikaitkan dengan hadis riwayat Abi Dawud. Apa kata Nabi? Laisa minna man da'a ila asabiyah. Tidak termasuk golongan kami yang mengajak orang untuk fanatik buta. Jadi fanatik buta ini loh Pak yang menjadi masalah sebenarnya. Saya punya banyak kenal lintas afiliasi lah. Karena saya punya grup di WA itu ya lintas afiliasi. NU-nya ada, Persisnya ada, Al-Irsyadnya ada, Salafinya ada, Muhammadiyahnya ada. Hampir semuanya ada lah di grup WA saya. Isinya para ustadz. Tapi yang saya tahu di dalamnya terjadi diskusi, ada perbedaan pendapat tapi lapang semua. Termasuk yang Ustadz Heri Abu Uwais itu kan satu grup dengan saya itu. Nah, itu diskusinya gayeng dengan lapang dada, dengan ceria. Asal tidak fanatik buta tadi. Jadi yang jadi momok itu dengan fanatik butanya itu, Pak. Fanatik butanya itu. Iya, makanya gini. Madhab itu bukan momok perpecahan, bukan. 4 madhab itu sudah ada sejak zaman generasi salaf kan. Imam Syafi'i kan generasi salaf, Hanafi kan generasi salaf. Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu fanatik butanya sebenarnya. Itu seperti itu. Makanya saya ulang, yang menjadi momok persoalan itu fanatik butanya. Kalau mengenai misalnya aswaja dengan apa tadi Pak Bil? Wahabi apa Salafi? Wahabi atau ya Wahabi misalnya. Intinya satu sebenarnya Pak, bahwa itu lebih kepada cara memahami teks dalil berkaitan dengan masalah agama, itu yang mereka berbeda sebenarnya. Karena kalau kita bicara